Ya, karena YouTuber juga banyak yang dungu, sehingga tidak menghasilkan gagasan. Ya, saya serius menerangkan itu, karena itu paralel dengan aktivitas publik manusia Indonesia itu. Yaitu media sosial kita itu tidak menghasilkan gagasan, tidak mau bertengkar pada tingkat yang dialektis gitu, mau cari aman itu. Dan itu memperburuk cara kita melihat politik. Sehingga dianggap ya politik udah biasalah, itu transaksi aja tuh. Padahal politik adalah duel argumentasi, gak boleh ada transaksi. Karena feodalisme di dalam partai, jadi itu bikin buruk perpolitikan kita. Feodalisme itu mengganggu akal sehat kita, karena seolah-olah ditentukan politik seolah ditentukan berdasarkan warna darah. Kalau darah biru maka dia boleh jadi elit. Padahal politik itu hanya ditentukan bukan oleh warna darah, tapi oleh apakah darahnya kotor atau bersih itu. Jadi banyak partai politiknya darah biru, tapi sebetulnya kotor. Jadi mulailah dengan mengukur darah partai Anda itu bersih atau kotor. Darah partai sana bersih atau kotor. Jangan pakai warna darah, tapi tentukan aja butak atau jernih darahnya itu. Nah, kalau darahnya kotor itu artinya kesumbet sama kolesterol korupsi, nepotisme, feodalisme. Nah, itu darah kotor, itu buang aja. Itu satu soal utamanya. Ya, karena itu pemimpin yang akan datang ya harusnya otaknya itu harus sedikit lebih besar dari klepon. Jangan yang otaknya lebih kecil dari klepon disuruh memimpin, itu rusak semua cara kita melihat politik. Jadi politik adalah kemampuan mendistribusikan keadilan melalui kekuatan akal. Saya melihat ya, teman-teman generasi muda ini dengan kondisi turbulensi politik dan pecah belah yang terjadi ini membuat para generasi muda ini menjadi apolitis. Jadi ada satu data menarik, Om Rocky, Facebook dari 130 juta Facebook Indonesia itu yang membahas politik itu cuma 10%. Gitu ya, akun Facebook yang membahas dan peduli politik cuma 10%. 90% itu tidak membahas politik. Jadi keriuhan politik yang terjadi itu sebenarnya kalau kita lihat big datanya itu sekitar 10%-an saja. Nah gitu. Nah ini fenomena yang terjadi di generasi muda dan masyarakat secara umum, adanya ingin menjauh mungkin dengan kondisi keriuhan yang terjadi ini menjadi menjauh, menjadi apolitis. Nah, sehingga kita tidak tahu kalau orang-orang baiknya dan orang-orang intelektual ini makin menjauh, generasi muda kita yang hebat-hebat ini menjauh dari politik, masa depan politik kita nanti akan kembali diisi oleh orang-orang tanda kutip orang-orang dungu gitu ya. Bagaimana Om Rocky melihatnya? Ya, karena YouTuber juga banyak yang dungu, sehingga tidak menghasilkan gagasan. Ya, saya serius menerangkan itu, karena itu paralel dengan aktivitas publik manusia Indonesia itu. Yaitu media sosial kita itu tidak menghasilkan gagasan, tidak mau bertengkar pada tingkat yang dialektis gitu, mau cari aman itu. Dan itu memperburuk cara kita melihat politik. Sehingga dianggap ya politik udah biasalah, itu transaksi aja tuh. Padahal politik adalah duel argumentasi, gak boleh ada transaksi. Itu yang diterangkan berkali
mereka yang tertinggal, mereka yang tersisih, itu yang harus dicari oleh negara. Itu namanya prinsip keadilan. Jadi kalau semua orang udah welfare, tinggal bilang ya beberapa orang tersisih, itu justru tidak adil. Negara mesti cari mereka yang tersisih. Itu sama kalau ilmu naik gunung itu search and rescue, cari dan selamatkan. Siapa? Satu orang pun yang tertinggal itu kalau gagal kita cari, itu artinya dia mengalami 2 kali penderitaan. Tersisih dari kelompoknya dan tertinggal dari rencana pencarian. Jadi kita selalu merasa salah kalau masih ada yang tertinggal waktu kelompok itu hilang. Kita cari sampai ketemu. Itu yang namanya prinsip keadilan. Nah, di situ berlaku etika Kantian, bukan utilitarian. Dalam etika Kantian, satu orang yang tersisih, dia harus dicari. Dalam etika utilitarian, kalau banyak orang udah bisa sejahtera, oke, karena memang nggak mungkin mendistribusikan secara sempurna sumber daya yang terbatas. Tapi soal keadilan itu adalah soal rasa batin kita, rasa hati kita. Nah, itu saya kira lengkap filosofi PKS. Adil dan sejahtera. Ada etika utilitarian, ada etika keadilan. Ada pertimbangan daya dukung sumber daya, tapi ada pertimbangan hati nurani. Jadi PKS adalah satu-satunya tempat saya menanam optimisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih Om Rocky, untuk pertanyaan yang sama ini ingin tahu pendapatnya nih, bagaimana pandangan partai terhadap partai politik kita saat ini yang secara persepsi publik ini masyarakat semakin menjauh dan semakin kurang percaya gitu ya, sementara masa depan dunia politik kita itu ada di partai politik. Silakan Bang Rocky. Oke, satu poin adalah karena feodalisme di dalam partai, jadi itu bikin buruk perpolitikan kita. Feodalisme itu mengganggu akal sehat kita, karena seolah-olah ditentukan politik seolah ditentukan berdasarkan warna darah. Kalau darah biru maka dia boleh jadi elit. Padahal politik itu hanya ditentukan bukan oleh warna darah, tapi oleh apakah darahnya kotor atau bersih itu. Jadi banyak partai politiknya darah biru, tapi sebetulnya kotor. Jadi mulailah dengan mengukur darah partai Anda itu bersih atau kotor. Darah partai sana bersih atau kotor. Jangan pakai warna darah, tapi tentukan aja butak atau jernih darahnya itu. Nah, kalau darahnya kotor itu artinya kesumbat sama kolesterol korupsi, nepotisme, feodalisme. Nah, itu darah kotor, itu buang aja. Itu satu soal utamanya. Saya tertarik tadi pada analisis Burhan bahwa cleavage soal agama itu, celah itulah yang membedakan antara Bukit 1 dan Bukit 2. Kan cleavage itu, kalau saya naik gunung biasanya saya cari cleavage yang memungkinkan saya merangkak untuk dapat bukit terakhir, puncak terakhir itu. Nah, itu yang rawan di kita sebetulnya tuh. Karena kalau cleavage-nya itu adalah agama, itu potensi untuk menghasilkan tabrakan doktrin itu menjadi satu-satunya game politics. Itu tidak ada soal kalau pluralisasi itu dilakukan dengan kemampuan untuk mengaktifkan ethics of citizenship. Jadi etika kewarganegaraan itulah yang akan mengambil alih isu agama. Artinya kita berpolitik dengan gagasan agama, tetapi literasinya harus diterjemahkan menjadi tata bahasa warga negara. Itu poinnya tuh. Nggak bisa orang dilarang untuk berpolitik dengan agama, kan ini soal keyakinan. Tetapi harus disediakan fasilitas untuk mentranslasi ayat teologi menjadi ayat sosial supaya bisa masuk menjadi public policy itu. Jadi itu kecerdasan dari partai sebetulnya itu. Nah, yang terakhir, saya tidak anti partai politik. Saya tahu bahwa keadilan hanya bisa didistribusikan melalui fasilitas politik. Saya bisa distribusikan keadilan tanpa partai politik, ya bagi-bagi sedekah, kasih sumbangan kiri, sumbangan kanan. Tapi itu bukan cara yang efisien untuk menghasilkan keadilan. Keadilan hanya bisa
distribusi secara efisien melalui public policy, dan itu berarti di belakangnya ada political power, tentu yang wise, yang ethics. Itu perkara utama kita tuh. Nah, sekarang kita ada di dalam kegugupan untuk memahami mampu nggak kita lakukan itu. Ini soalnya tuh. Karena orang makin lama makin cemas melihat keadaan hari ini, sehingga orang masuk di dalam, ya udahlah kita pasrah apa yang mau terjadi, kita ikut aja tuh. Itu yang bahayanya tuh. Jadi yang bahaya bukan orang pesimis, tapi orang yang fatalis. Orang yang fatalis itu ya udah anything goes. Kalau orang yang pesimis, dia menghitung celah tadi klinis itu untuk diaktifkan dengan segala kemampuan, bahkan kemampuan subversi kalau mau lakukan hal yang lebih. Ya karena itu juga hak orang untuk lakukan itu. Jadi sekali lagi, kemampuan kita untuk memandang Indonesia hari ini sangat ditentukan oleh ketepatan kita merumuskan apa sebetulnya keadaan hari ini. Nah, saya tadi ambil posisi pesimis, dan saya ingin semakin banyak orang yang pesimis melihat keadaan hari ini, maka semakin saya optimis membayangkan masa depan. Sebaliknya, kalau banyak orang yang optimis melihat hari ini, maka masa depan kita akan sangat optimis. Jadi saya mau ambil posisi yang anti-dialektik semacam itu tuh. Dan terakhir, saya kira kita ingin agar supaya pemimpin di depan itu orang yang betul-betul teruji secara gagasan, diuji di dalam pertarungan gagasan habis-habisan, di medan pertarungan debat, di dalam cara membuat kalimat, di dalam upaya untuk membujuk publik dengan bahasa yang persuasif. Jadi sekali lagi, memimpin itu memerlukan otak gitu. Ya, karena itu pemimpin yang akan datang ya harusnya otaknya itu harus sedikit lebih besar dari klepon. Jangan yang otaknya lebih kecil dari klepon disuruh memimpin, itu rusak semua cara kita melihat politik. Jadi politik adalah kemampuan mendistribusikan keadilan melalui kekuatan akal. Karena itu seringkali dikatakan bahwa politik itu bukan government of the people, by the people, to the people. Enggak. Politics adalah the government of reason through the government by the people. Politik adalah kepemimpinan akal melalui kepemimpinan orang. Karena itu pemimpin artinya dia harus punya pikiran itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, leaders, sahabat-sahabat leaders, pemimpinan, calon pemimpin masa depan bangsa, tibalah kita di akhir acara. Acara ini insya Allah akan tetap kita rutinkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan pendidikan politik dan memberikan ruang bagi calon-calon pemimpin bangsa ke depan, dan mudah-mudahan calon-calon pemimpin bangsa kita ke depannya diisi oleh orang-orang terbaik, bukan lagi orang-orang yang sekedar ingin mencari jabatan di politik. Untuk yang terakhir sebagai penutup, saya persilakan ke masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement-nya masing-masing. Silakan Om Rodi. Saya bisa opening statement lagi nih kalau begini. Oke, saya selalu senang kalau ada suasana akademis di dalam kehidupan partai politik itu. Dan PKS dari awal saya perhatikan kaya dengan wacana akademis. Nah, Mardhani teman saya, dia mengambil inisiatif untuk menghidupkan wilayah akademis di dalam politik itu dengan membuat webinar seri semacam ini. Ya, saya usulkan aja supaya dilembagakan aja ini sampai kita menghantarkan Mardhani ke tempat yang seharusnya dia tempatnya, itu memimpin bangsa itu. Jadi saya usul dibikin Mardhani School of Governmentality, Mardhani School of Governmentality itu. Disingkat MSG gitu. Tapi harus dibedakan dengan MSG yang lain, monosodium glutamat. Nah, itu bikin
otak rusak gitu. Tapi kalau MSG Mardani School of Governmentality itu bikin otak bercahaya. Oke. Bukan Nanda Gultom. Sampai ketemu lagi ya. Ya, terima kasih Om Rocky.